Assalamualaikum. Hai sobat, dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Apa saja ciri-cirinya dan bagaimana pelaksanaannya? Untuk lebih jelas, yuk kita simak videonya. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan, terdapat usul mengenai sistem negara yang dipergunakan, antara lain federasi monarki, republik parlementer, dan republik presidensial. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan Oktober 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maklumat X, yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR melakukan tugas legislatif. Dengan demikian, KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. Tahukah kalian, Maklumat X yang disahkan oleh Bung Hatta adalah bentuk dari pencegahan kediktatoran Soekarno yang mengusulkan bahwa PNI akan dijadikan sebagai partai tunggal di Indonesia. Nah, jika PNI benar-benar menjadi partai tunggal, Indonesia akan menjadi bangsa di bawah kendali tirani. Nah, kembali lagi ke materi. Kemudian, KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berhasil mendorong pemerintah, yaitu Wakil Presiden Hatta, untuk mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan. Presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama. Ciri-ciri demokrasi liberal. Adapun ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal, berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya kamu ketahui. 1. Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. 2. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia. Ketiga, terfasilitasinya kebebasan individu. 4. Pemerintahan yang dapat membentuk hukum, undang-undang, atau semacamnya sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Kelima, kekuasaan pemerintahan yang terbatas. Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal. 1. Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri. Kedua, kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan lebih mudah diawasi. Kekurangan demokrasi liberal. 1. Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan. Kedua, berkaca pada demokrasi liberal,
yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibuat lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang terpenting. Berikut kabinet-kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir. Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng. Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksananya pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana. 2. Kabinet Sukiman. Tercatat 3 kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal, juga berasal dari Partai Masyumi. Beberapa kebijakan yang digagas oleh Kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan tunjangan hari raya. 3. Kabinet Wilopo. Setelah 2 kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Dan seperti kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo. PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastro Amijoyo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama yang bertempat di Bandung. Selain itu, Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga mencetuskan sistem ekonomi Alibaba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu 1955. Berhasil dimenangkan oleh PNI. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastro Amijoyo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpinannya, Ali Sastro Amijoyo sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar atau KMB sebagai wujud protes kepada Belanda. Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya
juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya. Ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda menjabat dengan dasar mandat Presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan Kabinet Juanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita. Well, ada banyak episode menarik yang akan dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.